Sidang kekasih jemaat Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Salam sejahtera di dalam Tuhan. Hari ini kita berhimpun mengalami kasih-Nya sambil kita merayakan Hari Reformasi Gereja atau pembaharuan yang ke-506 tahun. Tepatnya pada tanggal 31 Oktober 1517 sampai dengan 31 Oktober 2023. Reformasi gereja dipelopori oleh Martin Luther, mengingatkan bahwa kita diselamatkan hanya oleh anugerah Allah di dalam Kristus. Hari ini juga dirangkaikan dengan ungkapan syukur seluruh jemaat karena ulang tahun yang ke-15 PKBGT. PKBGT sebagai wadah persekutuan kaum bapa telah menjadi alat Tuhan untuk menyatakan tugas dan peran kaum bapa sebagai imam di tengah-tengah keluarga. Mari kita maknai syukur itu di dalam perenungan hal yang lebih utama sebagai tema dalam ibadah kita saat ini. Karena itu dengan bersukaria, mari kita menyatakan pujian pengagungan kepadanya. Jemaat bangkit berdiri. Kita puji Tuhan, mari kita puji. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam kepadamu dari segala orang kudus, kasih karunia Allah Tritunggal menyertai kamu. Menyertaimu juga. Salam PKB. Silakan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam kehidupan kita tentu kita pernah banyak melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepadanya. Secara khusus sepanjang minggu ini, mari dengan penuh kerendahan hati kita mau datang kepada Tuhan, kita memohon pengampunan dosa di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa dan kita menyanyikan pujian Kasihanilah Aku Yang Lemah.
kepadamu. Dengan penuh kerendahan hati kami mohon pengampunan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Semua. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita akan membaca Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ke 6 secara berbalasan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Berbahagialah yang di jalannya. Yang kekal
siapkan hati kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara kita minta pertolongan Tuhan di dalam doa. Allah Bapa kami di dalam sorga yang mulia, terima kasih ya Tuhan. Kalau pagi hari ini kami kembali boleh berkumpul bersama di rumah-Mu yang kudus. Kami datang dengan penuh kerendahan hati, memuji, memuliakan nama Tuhan, dan rindu mendengarkan Tuhan berbicara kepada kami. Sekali lagi melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan tenangkan hati kami, Roh Kudus kuasai hati kami, supaya kami boleh mengerti dan memahami dan melakukan firman-Mu. Hamba-Mu sendiri yang tidak lebih mengerti, tidak lebih tahu, bahkan tidak lebih baik di dalam melakukan firman-Mu. Tuhan tolong layakkan untuk menyampaikan isi hati Tuhan, supaya setiap kami yang mendengarkannya diberkati secara langsung oleh Tuhan, dan hamba-Mu yang hina dipakai dengan baik oleh Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu dengan sederhana, sehingga kami semua boleh diberkati termasuk hamba-Mu yang menyampaikannya. Terima kasih Bapa, kami siap membaca, merenungkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan kita yang kedua terambil dari Ulangan pasal 34 ayatnya pertama hingga ayatnya yang ke-12. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Kematian Musa. Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisgah yang di tentangan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, dari Gilead sampai ke kota Dan, seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manase, seluruh tanah Yehuda sampai laut sebelah barat, tanah Negeb dan lembah Yordan, lembah Yeriko, kota pohon korma itu sampai Soar. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, demikian. Kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihat dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu, di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan. Dan dikuburkannya lah dia di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburannya sampai hari ini. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati, matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya, maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan karena Musa itu. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan sesuai dengan perintah yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang berbangkit di antara orang Israel. Dalam hal segala tanda dan mujizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir, terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya, dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Amin. Firman Tuhan. Pembacaan yang ketiga, 1 Tesalonika 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Dari Paulus, Silwanus dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika
yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Maaf, ya. 1 Tesalonika 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-12. Mohon maaf tadi. Pelayanan Paulus di Tesalonika. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa ke dalam tangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tetapi sesungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kamu tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain. Sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu. Bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah. Betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya, telah menasehati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Demikian firman Tuhan. Haleluya, 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 Pembacaan kita yang ketiga terambil dari Injil Matius pasal 22 ayat 34 sampai dengan ayat yang ke-46. Firman Tuhan demikian. Hukum yang terutama. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah,
kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, "Apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia?" Kata mereka kepadanya, "Anak Daud." Katanya kepada mereka, "Jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, 'Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu.' Jadi jika Daud menyebut dia Tuhannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula?" Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya, dan sejak hari itu tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan, kita akan mendengarkan terlebih dahulu pujian dari lansia. Dipersilahkan.
Terima kasih Bapak Ibu orang tua kita lansia yang sudah menyanyikan pujian bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tema kita pada pagi hari ini atau sepanjang minggu ini kita bicara tentang hal yang lebih utama. Dan itu diambil dari Matius pasal 22 ayat 34 sampai dengan ayat yang ke-46. Bapak Ibu Saudara, apabila kita bicara tentang dunia olahraga, kalau bicara tentang dunia olahraga ya, hal-hal apakah yang biasa dibicarakan yang terkait kegiatan di seputar olahraga itu? Apakah itu tentang kejuaraannya, olahragawannya, rekor yang tercipta di dalam sebuah pertandingan, atau pialanya kah, atau arena pertandingannya kah, yang seringkali menjadi hal yang utama. Sama seperti kalau kita pergi ke acara orang nikah ya, kalau pulang itu ada beberapa hal yang orang bicarakan kesan tentang acara pernikahan. Apa yang utama? Nah, Bapak Ibu, di Amerika Serikat di sebuah arena basket di sebuah kota namanya kota Pennsylvania, ada sebuah plakat yang tertempel di dinding gedung olahraga tersebut, yang mana itu menuliskan sudut pandang yang berbeda tentang hal yang terutama di dalam olahraga. Nah, di dalam plakat itu tertulis, memenangi pertandingan adalah hal yang baik. Terlibat dalam permainan adalah hal yang hebat. Namun mencintai permainannya adalah hal yang terutama dari segalanya. Ya. Jadi kalimat ini sesungguhnya mau mengingatkan bahwa yang utama, yang penting itu adalah menikmati permainan olahraganya. Kita senang menjalaninya, kita suka dengan olahraga itu karena kita terasa bahagia waktu menjalaninya, gembira melakukannya. Jadi bukan soal kompetisinya, bukan soal juaranya apa, hadiahnya apa, tapi yang utama permainannya, kita menikmati permainannya. Itu kata kalimat itu. Bapak Ibu Saudara, sesuatu yang terutama itu berarti adalah sesuatu yang inti, sesuatu yang penting, yang utama dari sesuatu hal. Kalau kita bicara yang terutama ya. Di dalam bacaan kita, orang Farisi dalam perikop kita ini juga mempertanyakan kepada Yesus. Waktu mereka bertemu dengan Yesus, setelah percakapan Yesus dengan orang-orang Saduki, orang Farisi datang lalu dia bertanya kepada Yesus, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Orang yang bertanya ini bukan seorang Farisi yang biasa Bapak Ibu, tapi dia adalah seorang Farisi, seorang ahli yang terbaik dari ahli Taurat, dan seringkali istilahnya disebut juga sebagai seorang pengacara atau dalam bahasa Yunaninya disebut nomikos. Dia adalah seorang ahli tafsir dan mengajarkan hukum Taurat. Jadi sesungguhnya Bapak Ibu, orang yang datang bertanya kepada Yesus itu, dia adalah seorang yang sangat mengerti tentang pertanyaan yang diajukannya. Dia sangat paham tentang Taurat. Tapi tujuannya sesungguhnya hanya untuk menjebak Tuhan Yesus. Saudara, pertanyaan yang diajukan ini memang pertanyaan yang sulit dan dilematis, ya. Sulit karena dalam kitab suci saja terdapat ratusan perintah. Jadi yang kita seringkali baca 10 hukum sebenarnya itu rangkuman. Tapi sesungguhnya ada 613 di dalam seluruh Alkitab dan hukum Musa, dan hal itu dibagi lagi 248 perintah positif yang untuk dilakukan dan 365 perintah negatif untuk dihindari. Jadi ada 613 sebenarnya peraturan dalam hukum Taurat. Dan sesungguhnya orang Yahudi sudah sering memperdebatkan hal ini yang dipertanyakan kepada Yesus. Sebagian meyakini bahwa hukum-hukum itu semuanya setara, tidak ada yang besar, tidak ada yang utama, tidak ada yang kecil. Tapi sebagian orang-orang Farisi memahami
atau orang Yahudi bahwa hukum itu memang ada yang besar, ada yang kecil. Bapak Ibu Saudara, tapi Yesus selalu punya jawaban yang tidak terduga. Dia tidak terjebak dengan kelicikan ahli Taurat itu, karena ahli Taurat itu sesungguhnya dia fokus kepada perintah mana yang terbesar. Tapi Yesus fokus kepada perintah mana yang paling penting. Jadi beda sudut pandang ya. Lalu Yesus menjawab kepada orang Farisi itu, katanya. Jawabannya adalah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu jawaban Tuhan Yesus. Kedua perintah inilah yang merupakan perintah inti dari hukum Allah. Sesungguhnya Yesus merangkum semua, dan Yesus mengutip dari kitab Ulangan pasal 6 ayat 4 dan kelima yang disampaikan Musa tentang perintah yang utama. Musa katakan demikian, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Nah, Musa mengingatkan kepada orang umat Yahudi ya, umat Allah. Kamu harus ingat, kamu perhatikan, kasihilah Tuhan Allahmu. Dan Allah memerintahkan itu supaya perintah ini diajarkan berulang-ulang kali kepada anak-anak mereka. Pada saat dia membicarakannya saat ada di rumah, di perjalanan, dia berbaring, ataupun dia bangun. Musa mengingatkan orang Israel supaya memperlakukan, mengajarkan Taurat itu dengan sungguh. Bapak Ibu Saudara, mengasihi dalam hal ini sesungguhnya bukan sekedar pengetahuan dan perasaan kita. Tapi mengasihi Allah dengan melibatkan seluruh kehidupan, jiwa kita, akal budi kita, pikiran kita, dan dengan segenap kekuatan kita. Dan itu berarti kita harus mengasihi Tuhan dengan sepenuhnya, bukan sekedar karena kita mau taat kepada firman-Nya saja, tapi segala sesuatu yang dilaksanakan haruslah dengan kasih. Jadi bukan sekedar taat, ikuti formalitas, tapi sesungguhnya ada panggilan, ada kasih. Karena kasih itu yang memampukan kita untuk melakukan segala sesuatu dengan tulus dan bersungguh-sungguh kepada perintah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, setelah kebangkitan Yesus itu seringkali menampakkan diri kembali kepada murid-muridnya. Satu kali waktu penampakan yang ketiganya, dia sedang makan bersama-sama dengan para muridnya. Yesus pun mendekati Simon Petrus, lalu dia berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Bapak Ibu, 3 kali Tuhan Yesus tanya pertanyaan yang sama kepada Petrus. Waktu Yesus bertanya untuk yang ketiga kalinya, Alkitab bilang, maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata kepadanya untuk ketiga kalinya. Dan Petrus menjawab kepada Yesus, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu? Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau? Saudara, kenapa Yesus tanya Petrus sampai 3 kali? Karena sesungguhnya Petrus pernah 3 kali juga menyangkali Yesus. Dia kehilangan kasihnya kepada Yesus. Maka Yesus ingin menegaskan, apakah Petrus engkau sungguh mengasihi aku? Itu pertanyaan yang tidak gampang sesungguhnya untuk dijawab ya. Sama kalau ditanyakan kepada kita. Apakah engkau mengasihi aku dengan sepenuh hatimu? Saya takut untuk menjawab iya mungkin ya. Betulkah hidupku mengasihi Tuhan dengan sesungguhnya? Pergumulan kita adalah seberapa dalamkah kasih kita kepada Tuhan. Kita mengasihi Allah karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Yesus sudah mati bagi kita di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita.
Yesus sudah memulihkan hidup kita. Sehingga mengasihi Yesus itu berarti kita taat pada kehendaknya, hidup dalam kebenaran, senantiasa menjaga persekutuan dengannya melalui doa dan firman, melayani Tuhan dengan setia. Bahkan mungkin kita harus rela untuk menderita bagi Dia. Rela bayar harga waktu mengikut Yesus. Bahkan ketika nyawa kita pun dipertaruhkan. Kalau kita berkata kita mengasihi Yesus, seharusnya kita pun rela untuk memberikannya. Karena Yesus telah memberikannya kepada kita. Bapak Ibu Saudara, hal kedua yang utama dikatakan di sini adalah mengasihi sesama tanpa membeda-bedakan orang. Itu yang dikutip oleh Tuhan Yesus dari Imamat pasal 19 ayat 18 di situ ya. Dikatakan di dalam Imamat pasal 19 ayat 18, Bapak Ibu Saudara, saya membacakannya di situ. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kalau kita membaca dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-20, dikatakan demikian Bapak Ibu Saudara. Yohanes bilang begini, kalau seorang berkata, saya mengasihi Allah, tetapi dia masih membenci saudaranya, berarti dia pembohong. Orang yang tidak mengasihi sesama manusia yang kelihatan, tidak mungkin bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Jadi bagaimana mungkin kita berkata saya mengasihi Tuhan bila sesama kita saja kita tidak bisa kasihi, apalagi bila kita membencinya. Itu sebuah pertanyaan yang penting sekali dan pernyataan yang sangat tajam ya. Tidak mudah untuk bisa mengatakan mengasihi Tuhan. Kalau kita juga dengan sesama saja sulit ya, yang kita bisa lihat kita susah untuk kasihi, apalagi yang tidak kita lihat. Maka Tuhan Yesus dalam perumpamaannya dia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya kepadaku. Itu berarti sama seperti yang dimaksudkan tadi, bahwa kalau kita mengasihi seseorang, itu sama seperti kita sudah mengasihi Tuhan. Kalau kita membenci seseorang, itu sama seperti kita membenci Tuhan. Itu sebenarnya dari perumpamaan di Mazmur pasal 25 ayat 40 tentang akhir zaman. Waktu aku di penjara, kamu mengunjungi aku. Sebenarnya kamu sedang mengunjungi aku. Waktu aku lapar, kamu memberi aku makan. Sesungguhnya kamu sedang memberi makan aku. Sebaliknya, waktu aku lapar, kamu tidak mempedulikan aku. Orang itu, sesungguhnya engkau tidak mempedulikan aku. Jadi Yesus mau menyamakan antara mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Sesungguhnya adalah sesuatu yang berjalan seiring. Saudara, mengasihi sesama itu harus total, seperti kita mengasihi diri kita sendiri bahkan. Sebagaimana kita ingin orang memperlakukan diri kita, seperti itu pula lah kita memperlakukan orang lain. Jika kita bantu orang lain, bantulah dengan tulus. Jika kita tolong orang yang membutuhkan pertolongan, tolonglah dengan tuntas. Bila ada orang yang memusuhi kita, berusahalah untuk hidup dalam perdamaian dengan orang itu dalam kasih. Maafkan mereka yang telah menyakiti hati kita. Mengasihi sesama dalam 10 hukum berarti termasuk menghormati orang tua, tidak melukai hati orang lain, tidak berzina, tidak mencuri, tidak berkata dusta, dan tidak mengingini milik sesama kita. Jadi kalau kita masih suka melakukan hal yang seperti itu dalam hidup kita, maka sesungguhnya Tuhan bilang, engkau tidak mengasihi aku, tapi engkau sesungguhnya lebih mengasihi dirimu sendiri. Bapak Ibu Saudara, dalam 1 Yohanes 3 ayat 18, firman Tuhan berkata, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tapi dengan perbuatan dan dengan kebenaran. Jadi mengasihi bukan dengan kata-kata, tapi kasih yang sesungguhnya adalah perbuatan kita. Itulah dua hal yang lebih utama di dalam hidup kita.
Mari kita melakukannya sebagaimana yang Tuhan Yesus ajarkan. Hukum yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu. Hukum yang kedua, kasihilah sesamamu. Karena itu yang dikehendaki Allah di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Amin. Dalam perenungan ini mari kita berdoa secara pribadi. Bila pertanyaan itu diajukan kepada kita, apakah aku mengasihi Tuhan? Mari dengan jujur berkata kepadanya, apakah aku mengasihimu? Tuhan, kami menyadari bahwa seringkali kami sesungguhnya gagal untuk mengasihi-Mu, terlebih mengasihi sesama kami. Ampunilah kami dan ajarlah kami untuk bisa melakukan dua hukum yang terutama ini, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri. Bersama-sama kita akan mengucapkan 12 pengakuan iman rasuli bersama segala gereja di sepanjang abad dan sepanjang tempat. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Siapa Yesus yang jadi junjunganku? Dia juru selamat dan Tuhanku. Artinya ku beritahukan kepadamu, Dia segalanya bagi diriku. Dia segalanya dalam hidupku. Dia mati bagiku, aku jadi baru. Dia ingin menjadi juru selamatku. Sidang jemaat kekasih Tuhan, kita percaya bahwa langit dan bumi serta segala isinya, bahkan kehidupan kita serta apa yang ada pada kita adalah anugerah Tuhan, berkat Tuhan. Olehnya itu, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan, dan kita akan memberikan tanda ucapan syukur kita melalui persembahan
Dan kita diingatkan oleh firman Tuhan dari pertama Tawarik pasal 16 ayat 29 yang mengatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Apalah arti hidupmu? Bila tiada rela sujud dan syukur, apalah arti ibadahmu kepada Tuhan? Bila tiada hati tulus dan syukur, ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus
Ya, sementara pundi dijalankan, masih ada natura yang kita akan uangkan. Yang pertama ini diperuntukkan untuk panitia Natal dengan standar 75. Ya, silakan. Ya. 100 satu kali, 2 kali, 3 kali. Ya, masih ada satu untuk panitia Natal. 100 2 kali, 100 3 kali. Ya, ini untuk sekolah minggu, kopi Arabica. Ya, tidak ada standar. Ya, silakan untuk mendukung kegiatan sekolah minggu. 51 kali, 201 kali, 202 kali, 3 kali. Ya, masih ada satu. Ya, silakan. 51 kali, 52 kali, 53 kali. Demikian Peuangan Natura, terima kasih atas partisipasi kita dalam mendukung pelayanan di jemaat ini. Tuhan memberkati. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini adalah hari untuk kita merayakan hari ulang tahun PKB yang ke-15. Dan untuk itu, dengan penuh kasih kami mengundang Ketua PKB bersama dengan anggota PKB ke Jemaat Kerambe untuk maju ke depan untuk kita bersama-sama menyanyikan himne PKB GT. Sekali lagi dengan penuh kasih kami mengundang Bapak Ketua PKB GT Jemaat Kerambe bersama dengan anggota PKB Jemaat Kerambe. Tidak mau kan tampil rahasia kita jadi tambah Yunus sama itu PKB. Yang merasa PKB? Ya, mari. Bapak-bapak PKB, kita berdiri di depan, kita akan menyanyikan himne PKB GT. Nanti dilanjutkan dengan pemotongan kue dan nanti kita akan menyanyikan mars PKB GT. Setelah kita berdiri semua di depan, kita akan menyanyikan himne PKB GT. Ya, musik. Mengasihi
sekutu bersaksi dan melayani. Ya, semua tepuk tangan. Kita bersama-sama menyanyikan panjang umurnya untuk mendukung kita, saudara-saudara orang tua kita dalam menjalani usia muda. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Kita ulang sekali lagi. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Kita hitung sama-sama. Oh, sudah. Potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, oke. Ya, sementara kue dipotong, dengan penuh kasih kami undang Ketua PKB Klasis untuk maju ke depan untuk menerima kue ulang tahun. Yang berikut perwakilan dari PMGTG, PMGTG Ratu Raja, Jemaat Karambe, PWGT, PPGT, SMKM, dan yang dituakan jemaat, yaitu dengan hormat kami undang ya. Jadi anggota PKTB memberikan kue ulang tahun kepada PMG. Mana wakil dari PWGT mewakili pengurus? Ya, langsung. Ya nanti anggota PKB melayani. Sekarang melayani, nanti tidak usah nanti kita layani ke sana. PKB melayani sekarang, bukan hanya PKB dilayani tapi melayani juga. Ya. Ya, pertama dari Ketua PKB Klasis. Ya, yang berikut wakil dari PMG Jemaat Karambe. PMG wakil. Wakil. Yang tidak ada di depan. Ya, bendahara. Mari. Kan tadi bukan PKB deh. Mari, Bu. Kemudian wakil dari PWGT. Ibu. Mari. Kemudian wakil dari PPGT. Wakil dari PPGT. Megi. Dan sekolah minggu. Sekolah minggu, mana arka sekolah minggu? Ya. Gurunya sekolah minggu. Wakil dari tua jemaat. Orang tua kami Bapak Peri.
Ya, yang terakhir wakil dari lansia. Oh, ada Miss Sekolah Minggu. Wakil dari lansia. Sudah berdiri PKB. Ya, silakan. Lansia. Ibu silakan. Ya. Ya. Lansia. Setelah kue ulang tahun di pagi-pagi, kita akan menyanyikan Mars PKBGT. Ya, kepada bapak-bapak PKBGT yang telah mengambil bagian, kami ucapkan terima kasih. Salam PKB. Pisan Pak. Tuh lebih pisan. Mars PKBGT. Bersahaja penuh tentang jemaat dan masyarakat, mengatakan dan menjawab sebagai teladan keluarga, angkat tugas pelayanan dengan sungguh-sungguh. Persatuan kaum bapa gereja Toraja, mari kita bersama dengan tulus giat berkarya, menjalankan ibadah, membina keluarga, wujudkan panggilan gereja. Bapak Ibu, kita akan tenangkan hati kita kembali. Kita mau masuk dalam doa syafaat. Kita akan mendoakan beberapa pokok doa kita yang berulang tahun, khususnya sepanjang minggu ini. Kita doakan. Ada juga persembahan syukur dari Bapak Tia dan Nenek Kelvin. Kita mendoakan yang sedang dalam kelemahan tubuh, Mama Kevin, Bapak Yakin Tandirerung, Bapak Markus Basang, Nenek Gesa, Ibu Janda Nimpa, Bapak Daniel Suba, Bapak PT Pakan, Nenek Riel, Bapak Ruben Poni, Nenek Epi, Bapak Indah, Bapak Diel, Bapak Markus Kapak, Bapak Yes Toding, Nenek Teis, Mama Nata, Bapak Mendila Pongpadati, Ibu Ande Bumbungan, Nenek Naya, Bapak Hari, Bapak Petrus Alexander, Nenek Andre, Nenek Gerdi, Bapak Jerli, Mama Lando, Nenek Eva, Nenek Nada, Gevariel, Nenek Kevin, Nenek Dandi, rencana besok operasi katarak, dan juga yang berduka, keluarga Bapak Rante Parung, keluarga Bapak Benyamin Salu, keluarga Bapak Markus Palimbong, keluarga almarhum Bapak THB Pakan, keluarga Tandi Seno, keluarga Bapak Jerry Saranga, keluarga almarhumah Nenek Tiku, keluarga Bapak Kanak Sarungallo, dan keluarga Bapak Sipulung Bani. Dan kita doakan kegiatan sepanjang minggu ini. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa syafaat. Bapak, sekali lagi kami bersyukur pagi hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang akan menolong kami untuk dimampukan melakukannya dalam hidup kami. Bersyukur juga hari ini PKB berulang tahun yang ke-15.
Kiranya kehadiran PKB sungguh-sungguh boleh menjalankan fungsi dan perannya sebagai imam di tengah-tengah keluarga, dan mendoakan juga untuk pengurus baik dari pusat, klasis hingga ke jemaat, supaya boleh melaksanakan semua kegiatan-kegiatan dengan baik, program-program bisa diterapkan dengan baik, secara khusus untuk setiap persiapan menjelang persidangan PKB. Kami berdoa juga untuk beberapa saudara kami yang berulang tahun sepanjang minggu ini, berkati supaya mereka boleh bertumbuh terus di dalam iman, dalam kasih kepada Tuhan dan sesama, dan berkati dalam setiap pergumulan baik dalam keluarga, pekerjaan maupun juga dalam studi. Bersyukur untuk yang sudah mengambil bagian dalam persembahan, kiranya persembahan itu boleh digunakan dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami terus mengingat orang tua kami dan saudara kami yang dalam kelemahan tubuh, baik yang sedang dirawat di rumah sakit ataupun sedang rawat jalan, atau yang ada dirawat di rumah. Tuhan berkati mereka, berikan kekuatan fisik, berikan kesembuhan, dan terlebih iman kepada Tuhan yang selalu boleh terarah hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Mendoakan keluarga yang sedang berduka, yang sedang mempersiapkan pemakaman orang tua yang terkasih, kami mendoakan supaya boleh Tuhan pimpin tuntun, supaya pada waktunya nanti yang disepakati keluarga dan Tuhan ambil bagian di dalamnya, semuanya boleh dijalani dengan baik dan memuliakan Tuhan. Semua rangkaian kegiatan OIG maupun juga jemaat dalam minggu ke depan kami serahkan, bahkan kami semua dalam aktivitas kami baik yang bekerja maupun juga yang sekolah, Tuhan menyertai kami, bahkan setiap aktivitas yang kami lakukan kami mohon pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, menyerahkan bangsa dan negara kami, khususnya menjelang pemilu ke depan ini. Kami berdoa supaya keadaan tetap kondusif dan aman, dan kami boleh mengikutinya dengan baik, dan negara kami boleh berjalan dengan aman dan tentram. Terima kasih Bapa, inilah doa syafaat kami, harapan dan kerinduan kami, kiranya Tuhan akan menjawabnya seturut dengan kehendak Tuhan, bukanlah kehendak kami yang jadi. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mohon ketenangan kita sana untuk kita mendengarkan penekanan warta jemaat Karambe hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Penatua Bapak Budianto Tendarerung MDIP yang telah memimpin kita dalam ibadah pada hari ini, dan semua rekan-rekan majelis gereja, kantoria, liturgis, dan LCD yang telah mengambil bagian. Kami mengucapkan terima kasih. Tuhan dipermuliakan. Selanjutnya penekanan pertama disampaikan terima kasih kepada kelompok pelayanan Krasik A yang telah menata gedung gereja sepanjang bulan Oktober, dan yang akan bertugas menata gedung gereja sepanjang bulan November adalah kelompok pelayanan Krasik B. Penekanan yang kedua, persiapan bersama pemimpin liturgi dan pelayan firman PUGT Jemaat Karambe dilaksanakan pada hari Senin 30 Oktober 2023 pukul 16.00. Pemimpin persiapan Saudari Yupita Asri. Yang ketiga, disampaikan kepada anggota jemaat bahwa sabda dan doa malam Jemaat Karambe akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 melalui YouTube Jemaat Karambe. Keempat, disampaikan kepada anggota jemaat bahwa jam doa dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 3 November 2023 pukul 5.30. Diharapkan kehadiran kita semua. Biasa majelis gereja zaman dari Rampon, tidak apa-apa anggota jemaat juga pada jam 5:30 hari Jumat. Yang berikut, persiapan bersama pemimpin liturgi dan pelayan firman ibadah rumah tangga untuk hari Selasa tanggal 7 November 2023 dilaksanakan pada hari Sabtu
tanggal 4 November 2023 pukul 16.00. Pemimpin persiapan Penatua Serli Limbu STH. Diharapkan kehadiran kita semua pelayan. Yang berikut, penekanannya berikut, kumpulan PGT kelompok Karasik B dipindahkan ke hari Rabu, tanggal 1 November 2003 di rumah Ibu Nofri Tolakbi dan Ibu Caroline di Kupasang. Yang berikut, disampaikan kepada anggota jemaat bahwa panitia Natal Jemaat Kerambe akan mengadakan pencarian dana melalui aksi payung dan akan dibagikan melalui ke koordinator kelompok mulai hari Minggu depan. Demikian penekanan waktu jemaat hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita memuji Tuhan. Ya Allah, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala. Tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala. Hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Marilah kita pulang dan pergilah menjadi berkat dimanapun Tuhan menempatkan kita. Kasihilah Tuhan Allahmu dan sesamamu dengan segenap hatimu. Kita terima berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Kusuka menuturkan. Kusuka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Kusuka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Kusuka menuturkan, kusuka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Kusuka menuturkan cerita mulia, setiap ku ulangi bertambah manisnya. Ku
suka menuturkan sabdanya yang besar, dan yang belum percaya supaya mendengar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Demikian ibadah kita, marilah kita bersyukur. Ya, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Kamu